Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan tentang tekanan zat cair bagian pertama, kalian sudah mempelajari tekanan hidrostatis dan bejana berhubungan. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas tekanan zat cair bagian yang kedua. Pada bagian ini, yang akan kalian pelajari adalah hukum Archimedes dan hukum Pascal. Anak-anak, pernahkah kalian berenang menggunakan ban dalam mobil? Pernahkah naik kapal? Mengapa ketika berenang menggunakan ban dalam mobil dapat terapung? Mengapa kapal yang besar juga dapat terapung? Pernahkah kalian melihat di tempat pencucian mobil seorang tukang cuci mobil dengan menggunakan gaya yang kecil dapat mengangkat mobil yang besar? Contoh-contoh tadi berhubungan dengan hukum Archimedes dan hukum Pascal. Baiklah, kita mulai saja. Tujuan pembelajarannya kali ini adalah 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan hukum Archimedes dan hukum Pascal. 2. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat tekanan pada zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kalian sudah mempelajari yang A dan B, sekarang kita lanjutkan yang C, hukum Archimedes. Mengapa menimbang berat benda di dalam zat cair akan lebih ringan daripada ketika benda ditimbang di udara? Hal ini terjadi karena adanya gaya ke atas. Bunyi hukum Archimedes. Setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tekan ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan WU dikurangi WA. Keterangannya, FA adalah gaya ke atas satuannya Newton. WU adalah berat benda ketika di udara, satuannya Newton. WA adalah berat benda ketika di zat cair, satuannya Newton. Semakin besar volume benda yang tercelup, semakin besar gaya tekan ke atas. Sehingga hukum Archimedes dapat dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan Rho kali G kali V. Keterangannya, FA adalah gaya ke atas, satuannya Newton. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. V adalah volume benda tercelup, satuannya meter kubik. Contoh soal. Soal yang pertama, sebuah benda ditimbang di udara beratnya 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air beratnya menjadi 45 Newton. Berapa gaya ke atas yang diterima benda tersebut? Pembahasannya adalah diketahui WU 50 Newton. WA 45 Newton. Ditanyakan FA. Jawabnya, FA sama dengan WU dikurangi WA. 50 Newton dikurangi 45 Newton. Hasilnya 5 Newton. Jadi besar gaya ke atas yang diterima benda tersebut adalah 5 Newton. Contoh soal yang kedua. Benda yang bervolume 20 meter kubik dicelupkan ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Jika 1/5 bagian benda tercelup ke dalam air, tentukan besar gaya ke atas benda tersebut. Percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya, diketahui volume total benda 20 meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Volume benda yang tercelup 1/5 kali volume benda total. 1/5 kali 20.
Volume benda tercelup 4 meter kubik. Yang ditanyakan FA atau gaya ke atas. Jawab, FA sama dengan rho air kali G kali V tercelup. 1000 kali 10 kali 4. 40.000 Newton. Jadi besarnya gaya ke atas yang diterima benda tersebut adalah 40.000 Newton. Sekarang kita pelajari fenomena yang terkait dengan hukum Archimedes ketika benda terapung, melayang, maupun tenggelam. Benda dikatakan terapung. W sama dengan FA, atau gaya berat benda sama dengan gaya ke atas. Kemudian massa jenis benda, atau rho B, lebih kecil dari rho ZC. Melayang. W sama dengan FA. Rho B sama dengan rho ZC. Tenggelam. W lebih besar dari FA. Rho B lebih besar dari rho ZC. Keterangannya, W adalah gaya berat benda satuannya Newton, FA adalah gaya ke atas satuannya Newton, rho B adalah massa jenis benda satuannya kilogram per meter kubik, rho ZC adalah massa jenis zat cair satuannya kilogram per meter kubik. Contoh pemanfaatan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, kapal. Jadi kapal yang besar ini tidak tenggelam. Kemudian kapal selam. Kapal selam ini menerapkan hukum Archimedes, yaitu fenomena terapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian ban dalam mobil untuk membantu berenang. Jadi ketika kalian berenang menggunakan ban mobil, maka bisa terapung. Kemudian contoh yang berikutnya adalah balon udara. Nah, kalian bisa mencari lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang D, hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Kalian perhatikan, di sini prinsip kerja hukum Pascal. Ini adalah pompa hidrolik pengangkat mobil. Alat ini di dalamnya berisi cairan. Di mana alat ini terdiri dari dua piston, yaitu piston kecil dan piston besar. Pada piston kecil memiliki luas permukaan yang lebih kecil, yang disebut A1, sedangkan pada piston besar memiliki permukaan yang besar, disebut A2. Jika pada piston kecil diberi gaya F1, maka gaya ini akan diteruskan oleh zat cair di dalam wadah tersebut ke segala arah sampai ke A2. Gaya di piston besar disebut F2, sehingga dapat mengangkat mobil yang berat dengan mudah. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada piston kecil terdapat tekanan yang pertama kita sebut P1, sedangkan pada piston besar ada tekanan yang kedua kita sebut P2. Jadi P1 sama dengan P2. Kalian ingat bahwa kemarin P adalah F per A, sehingga bisa kita tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya, F1
adalah gaya pada penampang 1. Satuannya Newton. F2 adalah gaya pada penampang 2, satuannya Newton. A1 adalah luas penampang 1, satuannya meter persegi. A2 adalah luas penampang 2, satuannya meter. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah mesin pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil 20 cm persegi dan pengisap besar 50 cm persegi. Jika gaya berat mobil 20.000 Newton, berapakah besarnya gaya pada pengisap kecil agar dapat mengangkat mobil? Penyelesaiannya, diketahui A1 20 cm persegi, A2 50 cm persegi, F2 20.000 Newton. Yang ditanyakan F1. Jawabnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 20 cm persegi sama dengan 20.000 Newton per 50 cm persegi. Kita kalikan silang. 50 F1 sama dengan 20.000 Newton kali 20 cm persegi. F1 20.000 Newton kali 20 cm persegi per 50 cm persegi. F1-nya 8.000 Newton. Jadi, gaya pada F1 agar dapat mengangkat mobil ini adalah sebesar 8.000 Newton. Contoh pemanfaatan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pompa hidrolik pengangkat mobil yang sudah kita bahas tadi. Jadi biasanya dipakai di tempat pencucian mobil. Contoh yang berikutnya, dongkrak hidrolik. Jadi ketika mau mengganti ban mobil dengan menggunakan dongkrak hidrolik ini, maka akan lebih ringan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah rem hidrolik. Jadi ketika mengerem mobil, ini cukup dengan menggunakan kaki, maka mobil yang besar itu akan berhenti dengan mudah. Kalian bisa juga mencari contoh-contohnya yang lain yang ada di sekitar kalian. Sekarang soal latihan. 1. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 80 Newton. Ketika ditimbang di air beratnya menjadi 65 Newton. Berapa gaya ke atas yang diterima benda tersebut? Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Sebuah mesin pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil 20 cm persegi dan pengisap besar 100 cm persegi. Jika gaya berat mobil 20.000 Newton, berapakah besarnya gaya pada pengisap kecil agar dapat mengangkat mobil? Nomor 3. Sebutkan masing-masing 3 contoh pemanfaatan hukum Archimedes dan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.